Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, mitra bisnis, bahwa perjanjian atau kontrak itu merupakan satu hubungan hukum yang mengikat para pihak yang menyetujuinya, di mana apabila salah satu pihak itu tidak mematuhi atau tidak melaksanakannya, maka hukum telah memberikan satu ketentuan mengganti rugi seluruh kerugian, bahkan potensi kerugian yang dialami oleh mitra berkontraknya. Nah, dalam beberapa hal kita lihat sering terjadi perbedaan pendapat atau bahkan juga sengketa yang lahir dari aktivitas bisnis, di mana sengketa tersebut terjadi tidak saja disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, tapi juga karena adanya ketidakmampuan atau tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh mitra berkontrak. Nah, secara umum, dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang lahir dari perjanjian, undang-undang memang tidak memberikan kebebasan kepada para pihak, selain dari memberikan kewenangan tersebut kepada satu institusi yang dibentuk oleh pemerintah yang kita kenal dengan pengadilan. Artinya, kalau terjadi sengketa dalam aktivitas berkontrak di antara para pihak, apapun yang menjadi latar belakang dari sengketa tersebut, maka bila para pihak tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, maka penyelesaian tersebut oleh ketentuan pasal 1266 Perdata itu haruslah diselesaikan melalui pengadilan. Mitra bisnis, kita lihat di sini bahwa menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pengadilan dalam banyak hal dianggap atau diyakini tidak selalu memberikan manfaat bagi para pihak, khususnya jika berhubungan dengan kesepakatan-kesepakatan atau sengketa-sengketa yang sederhana, yang juga melibatkan nilai yang tidak besar. Mitra bisnis, hukum tidak memberikan ruangan kepada para pihak untuk menyepakati, untuk menentukan hal yang benar dan salah di antara mereka semata-mata ditentukan oleh mereka sendiri. Karena jika itu diperbolehkan, maka ini cenderung akan mengakibatkan adanya tirani mayoritas atau tirani pelaku besar yang pada umumnya lebih memberikan fasilitas pada pelaku-pelaku kecil, sehingga tindakan-tindakan mereka yang dapat dikategorikan sebagai satu tindakan penghentian kontrak tidak dapat lagi dipersoalkan. Mitra bisnis, kalau kita lihat seakan-akan bahwa 1266 KUH Perdata dan 1267 KUH Perdata itu tidak bisa dikesampingkan. Akan tetapi, ketentuan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Dengan pengertian lain, pada intinya, pasal 1266 Perdata dan pasal 1267 Perdata yang mengharuskan penyelesaian satu sengketa perdata harus melalui pengadilan, itu dapat dikesampingkan apabila langkah penyelesaian dari sengketa tersebut tidak dipindahkan kepada kewenangan pribadi dari pihak berkontrak, akan tetapi dipindahkan kepada satu kewenangan pembuatan keputusan yang mempunyai kualitas yang setara dengan pengadilan. Ini yang kita sebut dengan arbitrase. Mitra bisnis, arbitrase itu adalah merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa. Kalau dikatakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dia adalah merupakan satu pilihan selain dari pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah. Mitra bisnis, kalau dikatakan itu sebagai satu alternatif, maka alternatif tersebut lahir dari satu keinginan dari para pelaku bisnis atau mitra berkontrak agar langkah penyelesaian sengketa mereka tidak lagi dilakukan melalui pengadilan. Sehingga timbul pertanyaan, apa keberatan atau apa hal-hal yang menjadi dasar masalah dari para pelaku bisnis jika perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan, ya? Nah, dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa pada umumnya pelaku bisnis menginginkan satu proses penyelesaian yang tidak berpanjang-panjang. Ya, tidak berpanjang-panjang. Bahkan bisa sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Nah, di mana masa waktu yang panjang tersebut di mata pelaku pasar tidak selalu memberikan konsekuensi yang baik dalam proses aktivitas bisnis mereka. Poin lain adalah para pelaku bisnis juga mempertanyakan dari proses kematangan dan kualitas ilmu hakim terhadap materi ataupun substansi perkara yang diperiksanya. Karena jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, maka berdasarkan ketentuan hukum acara, hakim yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut tidak didasarkan pada kemampuan ataupun kualitas kemampuan dari hakim tersebut terhadap jenis sengketa yang sedang akan diperiksanya.
Akan tetapi untuk menunjuk majelis hakim yang untuk memeriksa perkara adalah kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk secara umum menunjuk hakim-hakim mana yang akan memeriksa dan memutuskan perkara, di mana kadangkala dasar penunjukan tersebut adalah semata-mata didasarkan pada giliran ataupun pada waktu yang memungkinkan bagi hakim-hakim tertentu di mana tidak selalu berhubungan dengan kualitas kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini tidak jarang terjadi bahwa hakim-hakim yang akan memeriksa satu perkara perdata atau sengketa bisnis sering tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam memahami natura dari sengketa tersebut, sehingga dikhawatirkan menjadi sulit untuk melihat secara benar dan objektif. Nah, hal tersebut membuat para pelaku usaha bertanya, apakah tidak lebih baik untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara itu adalah orang-orang yang memang datang dari latar belakang keilmuan yang cukup untuk memastikan pemahaman terhadap substansi perkara tersebut. Di mana jika hal itu dimungkinkan, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Fast FM.